Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dakwah Coding Digital. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan video tutorial kita pada video sebelumnya yang sudah kita bahas tentang RESTful API. Pada video sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana membuat authorization pada RESTful API. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan klik link di atas atau bisa juga kunjungi channel kita di Dakwah Coding Digital. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan memiliki manfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas temanya tentang bagaimana kita membuat REST API ini terhubung dengan database. Nah, kita akan membuat sebuah database sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan, kita beri nama database-nya learning. Nah, kemudian kita bikin sebuah table. Nah, tabel ini kita sesuaikan dengan materi kita sebelumnya. Sebelumnya yaitu materinya tentang tabelnya kita bikin mahasiswa. Mahasiswa di sini ada MHS name, MHS nama, jenis kelamin, HP dan email. Nah, sementara ini yang sebelumnya. Nah, yang untuk koneksi kali ini kita bikin sebuah tabelnya, database-nya yaitu mahasiswa. Nah, kita agak bedakan sedikit ya. Kita bikin data mahasiswa seperti ini aja. Data underscore mahasiswa, name, nama, email. Oke, setelah kita bikin, nah kita akan lanjut pada membuat sebuah koneksi. Bagaimana kita membuat koneksi di framework Y. Itu cukup mudah teman-teman. Teman-teman bisa akses di direktori config. Di situ ada DB. Nah, secara defaultnya sudah dibikinkan koneksinya. Kita tinggal merubah DB name. Nah, kita sesuaikan nama DB name ini untuk nama database yang sudah kita bikin. Pada tutorial ini kita bikin namanya adalah learning. Kita akan sesuaikan di sini, kita bikin learning. Nah, kemudian usernya kebetulan saya menggunakan root dan juga ini. Kemudian kebetulan saya menggunakan port, maka saya akan menambahkan port di sini sebagai koneksinya. Saya menggunakan port 3310. Nah, teman-teman mungkin secara default ketika menginstal SAM itu biasanya langsung dibikin defaultnya 3306. Nah, itu defaultnya seperti itu. Tapi ketika misalkan ada beberapa SAM yang dimodifikasi portnya, itu ada yang 3307, 3308. Nah, kebetulan saya menggunakan 3310. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini secara konfigurasinya sudah selesai. Nah, cukup mudah bukan untuk konfigurasi database-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah model, di mana model ini merupakan representasi dari tabel yang sudah kita bikin di database tersebut. Nah, kita akan menggunakan generator. Jadi kita tidak membuatnya tidak manual, tapi kita membuatnya menggunakan generator. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat. Nah, ini project kita. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki project, bisa teman-teman simak videonya dari awal, yaitu ada di channel Dakwah Coding Digital. Di sana ada di podcast. Nah, di sana podcast itu sudah kita jelaskan mulai dari instalasi Y framework sampai konfigurasinya untuk membuat dengan temanya kemarin itu yang kelanjutan dari yang ini merupakan salah satu lanjutannya, yaitu temanya
REST API. Nah, pada dasarnya hampir sama untuk misalkan ketika kita mau bikin aplikasi ataupun membuat sebuah API, secara umum konfigurasinya di atas sama. Ada beberapa hal yang berbeda untuk REST API-nya saja. Oke, baik teman-teman, kita akses GII. Nah, di GII itu ada fitur untuk generatornya. Jadi di sini untuk GII code generator. Nah, ini untuk membuat sebuah model, misalkan buat CRUD, controller, modul dan lain sebagainya. Ini kita akan membuat sebuah model. Nah, maka kita pilih bagian ini, model generator. Nah, secara default database-nya, kenapa database connection-nya DB? Karena ini membaca nama konfigurasi yang ada secara default. Nah, ini kan DB, tapi bukan file ini yang dibacanya, tetapi konfigurasi yang ada di sini. Nah, DB ini pada konfigurasi web.php itu membaca file DB. Nah, di sini ini inisialisasinya DB, makanya secara defaultnya di sini dibikinnya DB. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil apa nama table yang akan kita bikin modelnya. Di sini tabel yang sudah kita bikin tadi yaitu data_mahasiswa. Data sudah dikasih tahu. Yang penting koneksinya ini benar, maka dia akan kasih tahu. Oke. Nah, kemudian ini sudah dibikinkan data mahasiswa. Ini nama kelasnya nanti. Kemudian namespace-nya app/model. Maka dia akan menyimpan filenya di model. Oke, setelah itu kita tinggal. Nah, di sini kalau kita ingin menenablekan ini, oke, seperti ini aja dulu. Kalau ini fungsinya untuk enable untuk kita membuat misalkan website kita atau aplikasi yang mau kita bikin itu nanti keterangannya memiliki pilihan bahasa, misalkan itu bisa disetting nanti di sini. Nah, sementara kita menggunakan yang standar aja dulu. Oke, kemudian di preview. Nah, maka sudah muncul ini di mana lokasinya filenya, kemudian generate. Nah, sudah selesai, sukses. Nah, kita bisa melihat di model. Kita lihat di source code-nya, model. Nah, ini sudah ada data mahasiswa. Nah, cukup magic ya teman-teman, cukup mudah, mudah-mudahan dapat membantu. Nah, di sini sudah dibikinkan. Nah, apa bedanya ini? Apa namanya? Model yang data mahasiswa dengan yang mahasiswa yang kita bikin pada video tutorial sebelumnya yang kita bikin kemarin. Nah, ini kalau untuk yang kita bikin kemarin itu kita extendnya model. Jadi kita tidak membaca database untuk field-fieldnya atau variabelnya. Tetapi untuk yang sekarang yang kita bikin itu data mahasiswa. Nah, itu kita membaca table, ada table name-nya, table name dari database itu. Maka di sini kita mengextend ke active record. Nah, ini sudah dibikinkan. Tinggal kita bisa menyesuaikan terkait dengan skenario dan rule apa yang mau kita terapkan. Nah, kita sudah selesai untuk koneksi dan membuat model. Oke, cukup mudah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman jika ada kesulitan dalam membuat sebuah kelanjutan dari REST API. Oke, mungkin untuk konfigurasi dan koneksi database sampai ke membuat sebuah model yang terhubung dengan database, itu cukup di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan tema-tema selanjutnya sesuai di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk mendukung channel ini
subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video update. Jangan lupa share dan komen jika ada pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah kita akan balas atau kita akan jawab pertanyaan yang teman-teman sampaikan di kolom komentar. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.